Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Hairani, Magister Terapan Kebidanan, yang merupakan dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan PSDKU Mataram, Universitas Bakti Kencana. Saya di sini mengampu pada mata kuliah 1. Asuhan kebidanan kehamilan. Yang kedua, asuhan kebidanan pasca persalinan dan ibu menyusui. Tujuan dari penyusunan video ini ialah untuk sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam pengajaran. Asuhan kebidanan pasca persalinan dan ibu menyusui merupakan mata kuliah inti dari asuhan kebidanan, di mana jumlah SKS-nya ialah 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui ialah mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa D3 kebidanan bagaimana memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dengan penerapan asuhan kebidanan holistik secara menyeluruh yang dilengkapi dengan metode asuhan kebidanan berbasis komplementer sesuai dengan kode etik dan wewenang bidan secara mandiri. Pembelajaran menekankan pada aktivitas melalui kegiatan identifikasi data, pemecahan masalah, dan case study. Proses evaluasi dilakukan melalui penilaian saat pembelajaran, proses bimbingan, kuis, tugas, UTS, UAS, dan praktikum. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini ialah meliputi 1. Konsep dasar asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Yang kedua, perubahan fisik dan kebutuhan pada masa nifas dan menyusui. Yang ketiga, perubahan psikologi dan kebutuhan serta persiapan peran orang tua pada masa nifas dan menyusui. Yang keempat, fisiologi manajemen laktasi. Yang kelima, masalah dalam pemberian ASI. Yang keenam, penyulit dan komplikasi pada masa nifas dan menyusui. Yang ketujuh, nifas dengan HIV/AIDS. Yang kedelapan, asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Kunjungan nifas 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya, asuhan home care pada masa nifas dan menyusui. Selanjutnya, asuhan komplementer pada masa nifas dan menyusui. Dan selanjutnya, manajemen kasus pada nifas dan menyusui. Adapun CPL pada mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui. CPL yang pertama ialah mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidan vokasi. CPL yang kedua ialah mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur, dan CPL yang ketiga adalah menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan etik profesi. Dan yang keempat adalah menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Adapun untuk mencapai CPL tersebut dipetakan melalui CPMK, di mana pada mata pelajaran asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui dibentuk CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menguraikan, memecahkan, serta mengelola dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidan vokasi. CPMK yang kedua ialah mahasiswa mampu menguraikan, menunjukkan, serta mengelola dalam asuhan kebidanan masa nifas untuk menunjukkan kinerja. 3. Ialah mahasiswa mampu menguraikan, menunjukkan, serta mengelola praktik kebidanan asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Adapun CPMK yang keempat ialah mahasiswa mampu mengelola dan menjelaskan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pasca persalinan, di mana dalam peta dirumuskan peta pembelajaran. Dari CPMK membentuk sub CPMK menjadi mahasiswa. Sub CPMK pertama ialah mahasiswa mampu menjelaskan konsep prosedural dalam asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep perubahan anatomi fisiologis dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis pada saat masa nifas dan menyusui. Yang ketiga ialah mahasiswa mampu melakukan praktik kebidanan dalam mengidentifikasi masalah, penyulit, dan komplikasi pada saat nifas dan menyusui sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.
4 ialah mahasiswa mampu melakukan pemecahan masalah dalam asuhan kebidanan masa nipas dan menyusui berbasis komplementer yang bermutu. Kemudian yang kelima ialah mahasiswa mampu melakukan manajemen asuhan masa nipas dan menyusui sesuai standar kompetensi bidan vokasi. Menurut RPS yang sudah saya susun bahwa pada pertemuan 4 sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami konsep perubahan anatomi fisiologi dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis pada saat masa nipas dan menyusui. Adapun sub CPMK-nya ialah ketepatan dalam menjelaskan fisiologi manajemen laktasi dengan kriteria tes tulis meliputi UTS dan UAS dan ujian praktik. Adapun metode pembelajarannya ialah yang pertama dengan kuliah dan diskusi, PBL atau Problem Based Learning, kemudian Discovery Learning, di mana pembelajaran tatap mukanya ialah secara teorinya sebanyak 100 menit, kemudian praktiknya ialah sebanyak 340 menit. Di sini saya akan langsung kepada pembelajaran sesuai dengan RPS pada pertemuan keempat. Dengan sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami konsep perubahan anatomi fisiologi dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis pada saat masa nipas dan menyusui. Adapun sub CPMK-nya ialah ketepatan dalam menjelaskan fisiologi manajemen laktasi dengan kriteria tes tulis, adapun bentuk non-tes tulis. Kemudian metode pembelajarannya ialah dengan kuliah dan diskusi, Problem Based Learning atau PBL, Discovery Learning, di mana teorinya ialah 100 menit dan praktiknya sebesar 340 menit. Adapun metode pembelajarannya juga dengan diskusi, demonstrasi. Dan di sini pembelajaran sudah berpusat pada e-learning Sepima yang dapat diakses di sepima.bku.ac.id. Adapun bahan kajiannya ialah meliputi fisiologi manajemen laktasi, meliputi A. Perubahan anatomi dan fisiologi payudara pada masa laktasi, B. Kandungan ASI, yang C. Manfaat ASI, yang D. Persiapan menyusui dan perawatan payudara, yang E. Konsep ASI eksklusif, yang F. Teknik menyusui yang benar, yang G. Tanda kecukupan ASI, yang H. Pengeluaran dan pengisapan ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Masih semangat? Semangat, Ibu. Baik, sesuai dengan hari ini pada mata kuliah. Apa sekarang mata kuliahnya? Asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui. Ya, saya harap kalian sudah pernah baca di luar sebelumnya ya, karena kan sudah Ibu kasih kontrak sama RPS-nya. Baik, semoga kita selalu sehat dan ilmunya berkah ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita bisa untuk berdoa masing-masing sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya mengenai perubahan fisiologis masa nipas. Masih ingatkah mengapa pemahaman mengenai perubahan fisiologis ibu sangat penting dalam memberikan pelayanan kebidanan? Ada yang masih ingat? Halo? Ada yang masih ingat? Gimana? Gimana? Mengapa pemahaman perubahan fisiologis itu sangat penting untuk diketahui? Untuk mengetahui resiko. Untuk mengetahui faktor resiko yang mungkin terjadi pada saat masa nipas. Ya, setidaknya kita bisa mengklasifikasi apakah nanti ini normal apa tidak, ini berbahaya apa tidak untuk ibu nipasnya. Makanya kita perlu mengetahui apa sih perubahan-perubahan fisiologis yang normal kepada ibu nipas. Nah, setelah kita mengetahui mana yang normal dari pertemuan ketiga kemarin tentang perubahan fisiologis masa nipas, kita kemudian pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang fisiologis manajemen laktasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada materi ini ialah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan proses persiapan menyusui meliputi persiapan psikologis
pemeriksaan fisik dan perawatan payudara. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses laktasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ASI dan teknik menyusui dengan benar. Hari ini sesuai dengan CPMK pertemuan keempat bahwa kita menggunakan pembelajaran dengan problem based learning, di mana berdasarkan kasus yang mungkin ada di sekitar kita. Misalnya contohnya Ibu kasih contoh ya, contoh pertama, menurut kalian nih, jika ada pasien datang nih, seseorang dengan usia mungkin 26 tahun, kemudian dia itu 2 hari postpartum atau 3 hari postpartum 3 hari postpartum normal, mengeluhkan ASI-nya belum keluar dengan lancar, bayi tampak rewel dan keluarga sudah menyarankan nih untuk menggunakan ASI atau untuk menggunakan susu formula. Kira-kira dari kasus ini apa yang bisa kalian ambil gitu dari sisi kalian, penyebabnya kenapa, kemudian faktor fisiologisnya secara produksi ASI itu kenapa, kemudian bagaimana edukasi yang bisa kalian berikan terhadap kasus ibu seperti ini? Ya, silahkan. Yang pertama, kenapa kita tanyakan? Atul langsung ya. Atul mau jawab yang mana? Penyebabnya? Kenapa dia itu tidak mengeluarkan ASI dan bayinya itu rewel? Bisa jadi dikarenakan teknik penyusuiannya yang belum tepat. Terus kenapa dia kurang ASI? Bisa jadi karena ibunya tidak tahu teknik perawatan payudara yang baik dan benar. Oke. Terus selanjutnya? Boleh, Nopi? Tanda belum cukupnya pengeluaran ASI, belum cukupnya ASI itu bayi rewel salah satunya. Terus ASI yang masih kencang atau tidak lembek, jadi bisa jadi itu salah satu tanda belum cukup ASI, sehingga untuk solusinya bisa dengan tetap menyusui bayinya tanpa diberikan susu formula. Oke. Gimana Suni Sumarni, sudah terjawab, sudah mewakili temannya? Oke, berarti kira-kira yang belum dijawab itu faktor fisiologis apa yang mempengaruhi produksi ASI tadi? Karena tidak menyusui. Karena tidak menyusui. Kemudian apa lagi? Tekniknya salah. Iya, kemungkinan teknik menyusuinya yang belum tepat. Iya. Semakin tidak disusui, produksi ASI Oke. juga berkurang, Ibu. Kira-kira dari kasus ini edukasi apa yang paling tepat untuk kalian berikan? Ya. Ya, yang pertama, ayo kita poin 1. Yang pertama, ya, tetap berikan ASI eksklusif kepada bayi. Kemudian yang kedua, ya, memberitahukan atau mengedukasi untuk cara menyusui yang benar. Yang ketiga, ya, memberikan konseling tentang perawatan payudara. Oke. Mari kita bahas bersama terlebih dahulu ya. Produksi ASI dipengaruhi oleh hormon apa? Prolaktin. Ya, prolaktin dan Oksitosin. kira-kira kalau hisapan bayi itu dapat merangsang terjadinya? Keluarnya ASI, oksitosin. Iya, hisapan dari bayi itu merangsang terjadinya pengeluaran hormon oksitosin, sehingga dapat menyebabkan apa kalau dia tinggi hormon oksitosinnya, maka apa yang terjadi? Senang. Oke, ibunya senang pertama, karena senang otomatis ASI-nya semakin banyak yang ya, produksi ibu akan semakin lancar dan optimal. Oke, selanjutnya kira-kira dari segi tadi ibunya payudaranya ada perubahan anatomi dan fisiologi nggak yang mungkin bisa terjadi? Ya, apa itu? Dari anatomi payudara membesar. Membengkak payudara. Gimana? Ya, kira-kira apa? Kenapa? Payudara membesar. Satu-satu, silahkan Atul duluan. Nopi, apa Nopi? Payudara membesar, putih susu menonjol. Ya, payudara membesar. Ya, itu tanda-tanda fisiologis atau perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu menyusui. Oke, adapun proses laktasi dan menyusui. Yang perlu kita perhatikan ialah persiapan menyusui. Ada persiapan apa saja yang perlu disediakan? Persiapan psikologis, kemudian persiapan apa lagi? Ya, pemeriksaan payudara itu merupakan persiapan psikologis dan pemeriksaan payudara untuk kita siap
Siap tidak kita seorang ibu itu untuk melakukan laktasi atau menyusui? Persiapan psikologis itu meliputi apa saja? Misalnya yang pernah ini yang kalian tahu itu apa saja tentang rasa aman, rasa nyaman, rasa ibu Memiliki. rasa cinta ya, rasa cinta untuk anaknya. Mungkin ini akan menjadi persiapan psikologis yang paling ini dukungan dari suami dan keluarga. Itu mendukung ya untuk ya psikologis ibu dalam pemberian asuhan menyusui. Oke, kita lanjut ya. Oke, persiapan psikologisnya yang tadi ini ya, memberikan dorongan kepada ibu terkait kemampuan menyusui. Kita yakinkan ibunya, ayo bu, ibu bisa loh untuk memberikan ASI eksklusif. Yang kemudian meyakinkan ibu terkait keuntungan ASI. Kita yakinkan ibunya, bu, apa saja sih keuntungan ASI ini bu, gitu ya. Sudah ini tahu kan caranya mengedukasi ibunya bagaimana yang kemarin sempat turun kemana? Kenapa sayang? Cara edukasi Iya, maksud ibu itu kalian sudah pernah kan kemarin turun praktik. Nah, sudah pernah diajarkan juga bagaimana sih cara mengedukasi ibu untuk bisa memberikan ASI keuntungan dan kelebihan daripada ASI eksklusif. Kemudian membantu ibu mengatasi keraguan dalam menyusui, mengikut sertakan suami dan anggota keluarga lainnya, memberikan kesempatan pada ibu untuk bertanya terkait menyusui. Kira-kira dari ibu itu apa sih kendalanya dalam menyusui, itu juga harus kita tanyakan biar ibu merasa siap secara pengetahuannya siap, secara fisiknya siap, sehingga dia merasa aman dan nyaman dalam melakukan dalam melakukan menyusui bayinya. Oke, selanjutnya pemeriksaan payudara. Payudara, apa saja sih yang diperiksa di area payudara? Meliputi ada ukuran dan bentuk, kemudian kontur dan permukaan, kemudian warna kulit, areola. Areola itu yang ada di bagian hitam. Ya, apa saja yang dilihat? Ukuran dan bentuk, permukaan warna. Permukaan warnanya yang hitam tadi itu dilihat apakah benar hitam, memerah atau pink. Boleh ada yang pink ya. Kemudian puting. Nah, kita perhatikan ukuran putingnya. Putingnya seperti apa? Ukuran dan bentuknya bagaimana? Apakah keluar, dalam, melebar, menonjol? Ya, itu yang diperhatikan. Kira-kira kalau ke dalam bagaimana tekniknya? Apa yang akan dilakukan? Kira-kira kalau putingnya masuk, bayinya bisa menyusui apa tidak? Ya, itu juga harus kita evaluasi. Oke, kemudian ada ada bentuk warna. Di putingnya ada warna menyusui, menyesuaikan kepada warna aerola atau puting susu. Tolong fokus ya. Ya. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi proses laktasi apa saja? Faktor ada meliputi dari faktor ibu dan faktor bayi. Faktor ibu itu apa saja? Ayo, apa saja? Kira-kira paritas kenapa mempengaruhi dari faktor ibu? Semakin dia banyak. Satu orang. Kalau semakin dia banyak sering melahirkan atau persalinannya udah beberapa kali, biasanya itu air susunya banyak dikarenakan lebih pintar lagi. Ya, misalnya kalau paritasnya masih G1 anak pertama itu masih dalam proses belajar, jadi dia itu masih belum paham dan bagaimana air susunya juga masih biasanya sedikit gitu. Jadi semakin dia sering melahirkan atau anak kedua ketiga, jadi dia itu udah belajar dari anak pertama itu untuk proses menyusuinya. Oke, itu masuk untuk paritas. Sekarang yang IMD, inisiasi menyusui dini. Kenapa menjadi faktor ibu dalam memberikan ASI? Proses laktasi. Untuk pengenalan kepada bayinya untuk kasih sayang body attachment. Iya, karena semakin bayi cepat diberikan IMD atau mengenal daripada ibu susu ibunya, maka dia akan semakin cepat untuk melakukan
menyusui. Iya, makin cepat hisapannya makin baik. Kan dia sudah belajar tuh. Bau ini buat puting ibunya bagaimana ya? Dia akan bisa untuk menghisap, otomatis refleks hisap semuanya akan baik ya. Karena dia sudah terbiasa dengan IMD. Makanya itu pentingnya setelah persalinan langsung IMD kalau persalinan normal ya. Kemudian frekuensi menyusui. Kira-kira kenapa? 2 jam sekali atau on demand. Ya, on demand ya, atau kapanpun bayi menginginkannya. Oke, kemudian ada usia, rawat gabung, pendidikan, dan tadi sudah ya obesitas. Nah, sekarang dari faktor bayi, apa saja dari faktor bayi? Kemampuan hisapan. Ya, tadi kemampuan hisapan sama status kesehatan atau riwayat dia aspeksia atau tidak. Karena bayi yang aspeksia cenderung untuk bisa cuman kurang hisapannya, biasanya kurang, ataupun dia cepat napasnya engah-engah ya, napasnya cepat engah. Kemudian kondisi BBLR atau kondisinya berat badan lahir rendah. Oke. Kemudian ada konsep ASI. Apa itu ASI? Emulsi dan Apa ASI? Konsep ASI apa? ASI adalah cairan yang terbuat yang berisi protein, laktosa, garam-garam, semua yang ada kandungan nutrisi untuk bayinya. Satu saja, ulang. Apa? Apa itu ASI? Emulsi lemak. Ya, emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kelenjar mamai ibu dan berguna sebagai makanan bayi. Oke, klasifikasi ASI meliputi kolostrum, ASI transisi atau peralihan, dan ASI matur. Kira-kira manfaat ASI bagi ibu apa saja? Cepat untuk involusi uteri. Oke, bisa mempercepat dari involusi, membantu mempercepat involusi uteri pada ibu. Kemudian kenapa kira-kira yuk bisa membantu itu kenapa? Kenapa bisa? Kok bisa membantu mempercepat involusi pada? Sekaligus juga sebagai metode. Kenapa? Mekanismenya kenapa? Kita belajar alur mikro, kan kita sudah belajar fisiologis nih. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa ya membantu untuk percepatan involusi uteri? Karena ada hormon oksitosin di dalam ASI. Iya. Oksitosin itu membantu dalam Bukan di dalam ASI ya, karena meningkatnya hormon oksitosin yang membantu dalam proses pengolahan ASI sehingga kontraksi uterus juga semakin baik. Jadinya semakin banyak pengeluaran ASI, semakin baik kontraksi uterus, sehingga semakin cepat involusi uterus. Seperti itu ya mekanismenya. Oke, lanjut. Apalagi? Bagi bayi kira-kira apa? Bisa menjadi metode laktasi aminuri. Apa? Iya, si ibu bisa menjadikan dia alat KB, alat kontrasepsi, yaitu dengan metode amenorelaktasi. Itu keuntungannya bagi ibu ya, membatasi. Nah, sekarang bagi bayi, kira-kira apa? Imunoglobulin. Jadi imun bayi. Iya, imunoglobulin pada. Ya, karena kandungan pada ASI jelas ya, ASI mengandung imunoglobulin sehingga dapat membuat bayi lebih tumbuh sehat dan sistem imun yang lebih baik, karena kandungan ASI setiap hari itu berubah sesuai dengan situasi perkembangan bayi. Baik, mungkin cukup ini untuk materi hari ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada yang bertanya, ya silakan. Ibu, apakah benar ASI itu ada yang beracun atau tidak? Soalnya ada kasus di rumah, dia itu setiap menyusui bayinya pasti dia itu sakit, entah itu sampai meninggal. Itu udah terjadi pada 2 kali dia setelah melahirkan. Apakah itu benar ada ASI yang beracun atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, yang pertama kita kembalikan lagi kepada kandungan ASI itu sendiri. ASI dalam prosesnya ya bukan hanya sekedar yang keluar, tapi juga mungkin kebersihan ibunya ataupun bagaimana cara ibu merawat payudaranya sendiri. Tapi secara fisiologis ataupun kandungan ASI, tidak ada ASI yang beracun. Ya. Tidak ada ASI bahkan dari seorang ibu yang maaf kata ya, yang berpenyakitan pun seperti misalnya penyakit yang kronis, itu tidak langsung serta-merta yang semua lewat bisa ditularkan lewat ASI. Ya.
Oke, secara fisiologinya yang Ibu jawab tuh tidak ada ASI yang beracun. Itu jawabannya. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Iya, silahkan. Ibu, misalkan ada ibu yang melahirkan tapi anaknya itu meninggal. Gimana ASI-nya itu apakah masih tetap ada atau meskipun masih ada itu gimana caranya biar berhenti? Ya berhenti. Oke, itu perawatan payudara setelah bayi meninggal, itu ada ya. Yang pertama caranya perawatan payudara, kan ibunya sudah tahu nih bayinya meninggal, otomatis akan terjadi pembengkakan dan bendungan. Tapi sarannya dibiarkan saja, tidak boleh juga dikeluarkan. Kalaupun Anda keluarkan, dia akan semakin berisi. Jadinya caranya itu cukup Anda kompres saja, minta tolong untuk lebih relaksasi ibunya. Kemudian dibiarkan aja bengkak, dibiarkan ini palingan 2 atau 3 hari, jangan dikeluarkan, nanti mengempes sendiri karena tidak ada yang menghisap atau menyusui, nanti dia akan kembali seperti biasa. Tidak, palingan 2 atau 3 hari, tidak. Kalau semakin diperah dia akan semakin keluar, artinya semakin globulus itu akan terisi kembali oleh ASI yang baru, sehingga dia akan tetap memproduksi ASI. Berarti kalau dibiarkan mengempes. Iya, nanti dibiarkan karena tidak ada daya hisap yang menghisap. Ingat, hisapan itu menimbulkan kontraksi, karena tidak ada kontraksi yang menghisap, jadinya tidak akan berlanjut untuk pengeluaran ASI-nya. Oke, baik, saya minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang saya minta ya untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya minta dari Atul, silahkan untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, dari pelajaran yang dari mata pelajaran yang kita bahas tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai bidan itu harus mengetahui teknik cara menyusui yang baik dan benar, walaupun kita belum berpengalaman, tetapi kita harus mempunyai ilmunya supaya apa? Kita bisa memberikan edukasi kepada pasien kita. Yang kedua ada perawatan payudara, walaupun kita belum menikah, tetapi kita sebagai remaja yang masa pubernya masih subur, kita bilang kita harus perawatan payudara mulai dari sekarang, bukan saja ibu hamil atau ibu nikah saja, tetapi juga remaja seperti sekarang kita harus perawatan payudara juga. Jadi inti dari kesimpulannya ini kita mempelajari cara untuk personal hygiene kepada diri kita sendiri maupun ke orang lain. Mungkin itu saja Ibu kesimpulan mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah mempelajari tentang fisiologi manajemen laktasi. Saya harapkan sebagai calon bidan, kemampuan memberikan edukasi dan pendampingan menyusui merupakan kompetensi penting yang harus kita miliki, sehingga mungkin selanjutnya kita bisa melakukan role play ya, role play untuk edukasi seputar ya bagaimana teknik menyusui yang baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya silahkan mempelajari materi masalah dan komplikasi menyusui serta membaca referensi yang telah tersedia pada LMS Sepima. Masih ini Sepimanya ya? Ya, tolong diingatkan yang belum absen pada pertemuan tadi, tolong diisi absensinya untuk di LMS, silahkan dibuka. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih ilmunya Ibu. Ya.